Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo dalam pelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alat-alat komunikasi. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe ya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi kita adalah alat-alat komunikasi. Nah, tapi sebelum kita masuk ke alat-alat komunikasinya, anak-anak harus tahu dulu apa sih pengertian dari alat komunikasi itu. Ya, kita lihat di sini. Nah, pengertian dari alat komunikasi itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Contohnya nih, anak-anak sedang berbicara kepada orang tuanya, ataukah contoh lagi Bapak sedang berbicara kepada anak-anak, itu merupakan contoh dari komunikasi ya. Nah, alat komunikasi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu adalah alat komunikasi tradisional ya dan alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi tradisional itu apa? Alat komunikasi tradisional itu adalah alat yang biasanya nih dibuat dari bahan yang sederhana ya, dan juga teknologinya juga masih sederhana. Sedangkan alat komunikasi modern adalah alat yang biasanya dibuat dari bahan-bahan yang mahal dan juga menggunakan teknologi yang lebih canggih dan juga lebih keren ya. Nah, di sini kita akan bahas selanjutnya adalah contoh dari alat komunikasi tradisional. Apa aja ya? Banyak ya sebenarnya sih alat komunikasi itu contohnya. Cuman Bapak masukkan sedikit saja dikarenakan keterbatasan waktu ya. Jadi hanya sedikit, kita simak bersama-sama ya. Nah, salah satunya yang pertama adalah lonceng. Nah, lonceng adalah suatu peralatan yang sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Nah, kalian tahu nggak bunyinya lonceng itu seperti apa ya? Tahu nggak? Oh iya betul, ya seperti itu bunyinya, teng 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 ya biasanya. Nah, biasanya lonceng ini berbentuk tabung ya, dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema jika dipukul. Makanya suaranya nyaring ya lonceng itu ya, karena dia menghasilkan gema. Gema itu pantulan suara. Dahulu lonceng digunakan untuk menggambarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Misalnya beritanya ada kebakaran, jadi orang mukul lonceng teng 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 biar orang semua keluar ya. Dan juga sebagai penanda waktu, misalnya jam 12 teng bunyi ya. Selanjutnya yaitu daun lontar. Nah, daun lontar ini digunakan pada zaman dahulu ya, saat orang sudah mengenal bahasa tulisan sebagai alat komunikasi, tapi nggak ada kertas. Nah, mereka jadi nulisnya di daun lontar. Nah, biasanya ini dulu sudah ada sejak kerajaan ya, kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan Mataram. Jadi digunakan pada saat masa kerajaan di Indonesia dulu ya. Sekarang sudah tidak pakai lagi daun lontar, sudah ada kertas ya. Nah, daun lontar dipakai untuk bahan kerajinan dan naskah. Nah, jadi untuk mereka menulis buku pakai daun lontar, menulis kayak puisi-puisi itu juga menggunakan daun lontar pada zaman dahulu ya. Dan juga menulis surat untuk dikirimkan ke kerajaan lain misalnya juga memakai daun lontar.
yang lazim digunakan untuk menulis di masa itu adalah daun lontar. Nah, itu ya. Terbuat dari daun pohon lontar, daun. Tapi daun pohon lontarnya dikeringkan gitu, nah makanya menjadi coklat seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah kentongan. Kentongan ini fungsinya sama sih seperti bel ya, menghasilkan bunyi, tapi dia dibuat dari bambu, biasanya bambu. Kalau sedangkan bel itu dibuat dari besi, biasanya besi kuningan. Zaman dulu itu pakai kuningan yang bikin bel itu supaya suaranya nyaring. Kalau kentongan ini suaranya sih nggak terlalu nyaring karena dia terbuat dari bambu, tapi kalau dipukul kencang-kencang nyaring juga ya. Nah, kentongan dikenal sebagai salah satu sarana komunikasi tradisional dan digunakan untuk memberitahu warga atau masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu. Nah, itu sama seperti bel tadi ya, untuk memberitahukan masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu. Sedangkan asap, nah ini asap juga termasuk alat komunikasi ya, bukan cuman suatu gas yang tak berguna. Jadi asap ini bisa juga digunakan sebagai alat komunikasi. Ini untuk mengirim pesan rahasia. Contohnya nih, kalian sedang perang di hutan, bahwa tidak ada yang namanya walkie-talkie atau telepon. Nah, memakai asap ya, supaya pesan yang kalian sampaikan itu tidak dilihat oleh musuh, tidak ketahuan oleh musuh, makanya memakai asap. Selanjutnya kita masuk ke merpati pos dan juga prasasti. Nah, merpati pos ini adalah alat komunikasi yang biasa digunakan untuk mengirim pesan rahasia juga ya, seperti asap, tapi dia menggunakan hewan. Ini contoh hewannya ya, burung merpati atau burung dara kalau disebut di Indonesia ya, burung dara. Nah, merpati ini kenapa dipakai untuk sebagai alat komunikasi? Karena dia tuh bisa mengirimkan suatu informasi ke orang ya, dengan terbang. Nanti di kakinya sini disisipkan suratnya, lalu dia disuruh terbang, diarahkan oleh orang yang pemiliknya, dia mengirim surat. Nanti dia paham, dia bisa menemukan orang yang dituju. Makanya digunakan sebagai alat komunikasi. Biasanya sih untuk mengirim surat ya, kalau bisa juga untuk mengirim sandi rahasia ya, bisa. Dan ada prasasti. Kalau prasasti ini biasanya itu terbuat dari batu ya, lalu batunya itu dipahat, dibuat tulisannya itu biasanya tentang sejarah-sejarah ya, untuk mengingatkan manusia di masa depan. Biasanya sih kalau zaman dulu sih ini digunakan untuk zaman kerajaan ya, untuk biasanya pada saat pembangunan candi itu, untuk menandai candinya dia pakai prasasti dan memakai bahasa Sanskerta dulu ya. Terus selanjutnya kita bahas tentang alat komunikasi modern. Nah, ini pasti kalian banyak paham ya alat komunikasi modern. Salah satu contohnya adalah radio. Nah, radio ini biasanya digunakan untuk mendengarkan musik ya, biasanya, atau ada dengar berita, bisa juga dengarkan siaran pertandingan juga bisa ya. Zaman dulu ini radio ini sangat tren sekali ya, karena di zaman dulu itu belum ada TV, jadi pakai radio semua. Jadi orang mendengarkan. Namun radio ini hanya satu arah ya, jadi mereka menyiarkan, kita cuma bisa mendengar saja, kita tidak bisa berbicara dengan yang orang yang menyiarkan ya. Nah, awalnya ditemukan oleh Hertz ya, Heinrich Hertz. Dia menemukan gelombang radio dan dikembangkan oleh Guglielmo Marconi yang membuat radionya, alatnya ya. Jadi si Hertz ini membuat gelombangnya di tahun 1887.
terus si Guglielmo Marconi membuat alatnya, yaitu radio tersebut, untuk menerjemahkan sinyalnya yang ditemukan oleh Hertz tadi. Nah, berfungsi sebagai alat komunikasi yang terdengar suaranya saja. Jadi tidak ada gambarnya ya, hanya suaranya saja. Terus selanjutnya ada telepon. Nah, ini telepon yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, telepon ini hanya bisa mengirimkan suara saja. Jadi kita bisanya cuma ngomong saja, nggak bisa mengirim pesan atau mengirim video, itu tidak bisa ya. Jadi hanya mengirim pesan saja. Nah, ini digunakan mungkin sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ini tahun 2000-an. Kalau yang ini mungkin saat tahun 90-an ya. Nah, ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Jadi ada lagi telepon pertama, ini mungkin yang generasi keduanya kali ya. Yang generasi keduanya, dia menggunakan kabel. Kabelnya itu nanti di kabel itu mengirim sinyal dengan listrik ya, pakai listrik, terus masuk ke telepon ini. Nah, dengan listrik itulah kita bisa berbicara dengan orang yang jauh ya. Selanjutnya ada handphone dan smartphone. Nah, ini perkembangan dari telepon yang tadi. Diciptakanlah handphone. Pertama handphone dulu ya. Nah, handphone itu yang ini ya, yang pertama ini adalah handphone. Nah, ini handphone ini sudah dikembangkan tidak pakai kabel lagi, tapi dia seperti radio menggunakan sinyal. Namun sinyalnya berbeda ya dengan radio. Dia sinyalnya itu namanya ada 3G, 4G, ada sinyal GSM, ada sinyal CDMA ya. Sekarang kita kenal dengan 4G. Nah, telepon ini sudah berkembang, jadi selain bisa menerima suara atau mengirimkan suara, juga bisa untuk mengirimkan pesan yang ditulis. Nah, jadi di keyboard, di tombol-tombolnya ini ada huruf-hurufnya, nanti kalian bisa tulis pesannya. Namanya adalah SMS ya. Dulu pakai SMS. Nah, kalau sekarang sudah pakai chat, yaitu ada di smartphone ini. Nah, untuk smartphone ini adalah perkembangan dari handphone. Ya, handphone yang ini dikembangkan menjadi ini dengan memasukkan berbagai macam fitur ya. Contohnya fiturnya adalah fitur internet, ada fitur musik, ada fitur video, ada fitur apalagi games ya. Jadi ini seperti komputer genggam ya. Makanya dibilang smartphone, HP pintar ya. Nah, handphone dan smartphone adalah komunikasi masyarakat di zaman modern, seperti kalian ya di zaman modern. Handphone dan smartphone lebih praktis daripada telepon. Nah, kenapa dibilang praktis? Karena dia tidak pakai kabel dan bisa dibawa kemana-mana. Karena ukurannya juga lebih sederhana dan bisa dibawa kemana-mana ya, seperti yang Bapak bilang. Handphone dan smartphone membuat orang bisa berkomunikasi di mana saja, asal ada sinyal dan internet yang bisa menghubungkannya. Nah, sekarang itu handphone itu bukan cuma untuk telepon atau SMS saja, tapi juga bisa untuk main sosial media, bisa untuk menonton video ya, bisa untuk mendengarkan musik, dan masih banyak lagi fungsi handphone ya, nanti akan Bapak jelaskan. Selanjutnya adalah komputer. Nah, ini sesuai dengan pelajaran kita, yaitu menyangkut tentang komputer. Nah, kalian pernah lihat nggak komputer yang seperti ini ya? Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Ini perkembangan komputer yang pertama sebelum yang ini ya. Ini generasi pertamanya. Yang kedua ini generasi yang keduanya, ini yang terbarunya ya. Jadi dari ini dikembangkan menjadi yang ini. Nah, pernahkah kamu menggunakan komputer? Pernah nggak kalian menggunakan komputer? Kalau pernah, komputer apa yang kalian gunakan? Yang ini kah? Yang ini? Nah, komputer bisa digunakan untuk apa saja ya. Contohnya untuk mengetik, menulis, menggambar, bermain games, menonton film, dan juga bisa mendengarkan musik ya. Bisa juga untuk bikin aplikasi loh, ternyata komputer itu. Jadi banyak fungsinya ya komputer ini. Nah,
Komputer itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu PC, yaitu personal komputer, yang ini ya PC ya, personal komputer, dan juga laptop atau komputer jinjing. Nah ini, kalau yang ini bisa dibawa kemana-mana, kalau yang ini tidak bisa karena ada kabel-kabelnya. Dan ini harus jadi satu semuanya ya, alat-alatnya ini. Kalau yang ini sudah jadi satu di dalam satu perangkat, jadi dia bisa dibawa kemana-mana, dan juga ada baterainya, jadi dia tidak perlu bawa kabel kecuali baterainya habis. Nah, bisa pakai cas nanti baterainya ya. Nah, nanti akan kita belajar apa sih bagian-bagian komputer ini minggu depan ya. Kita belajar apa sih bagian-bagian komputernya ya, namanya apa, nanti itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan mengenal dulu si pembuat komputer yang pertama. Nah, komputer yang pertama kali dibuat berupa mesin hitung. Jadi komputer dulu itu belum bisa untuk main games ya, cuman untuk ngitung aja. Dengan menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu computer, yang artinya menghitung sesuai dengan nama komputer maksudnya. Jadi dinamakan komputer ini yang artinya menghitung karena dia fungsinya dulu hanya untuk menghitung ya. Adalah alat atau mesin hitung data ya. Nah, itu menghitung data dia. Nah, pembuat komputer pertama kali adalah Charles Babbage. Ya, di tahun 1791 sampai 1871. Nah, komputer yang diciptakan dulu itu sangat besar anak-anak ya. Nanti akan Bapak kasih lihat komputer zaman dahulu itu seperti apa, yang generasi pertama sekali. Itu satu ruangan bisa penuh ya, bentuk komputernya itu seperti kulkas itu gede-gede ya. Dan si Charles ini dikenal dengan julukan sebagai Bapak Komputer ya. Nah, anak-anak, sampai situ saja pertemuan kita. Kita akan lanjut minggu depan ya. Anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.